Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya. Secara khusus saat ini saya ingin share tentang pola gerak realitas di dalam sejarah. Bagi saudara-saudara yang belum mengikuti tayangan saya yang pertama, saya mengingatkan bahwa saya fokus ingin mempercakapkan mengenai protopologi. Protopo, bahasa Yunani, artinya pattern atau pola. Jadi protopologi adalah sebuah upaya memahami pola-pola realitas yang ada di dalam sejarah pada masa lampau, di mana Tuhan itu bekerja membentuk sejarah berdasarkan atau menurut pola-pola yang Dia sudah siapkan dan kerjakan. Maka ada banyak sekali pola-pola yang dapat kita pelajari di dalam sejarah itu, yang kemudian kita bisa belajar dari pola-pola itu untuk menemukan prinsip-prinsipnya, untuk menemukan karakteristiknya, di mana hal-hal tersebut sangat bermanfaat, dapat kita gunakan untuk melakukan analisis atau penilaian terhadap fenomena-fenomena atau realitas-realitas pada masa kini. Dan ada begitu banyak pola-pola itu kalau kita gali, tersedia di dalam Alkitab yang kemudian berlangsung baik dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan berlangsung juga dalam sejarah gereja, malahan juga dalam sejarah dunia. Nah, kalau kita memperhatikan pola-pola seperti itu akan menolong kita memahami realitas atau pola-pola realitas pada masa kini. Nah, secara khusus saya ingin melanjutkan percakapan kita itu tentang pola gerak realitas di dalam sejarah. Yang saya mengamati bahwa cara kerja Allah dan juga cara kerja iblis pada sisi yang lain itu bersatu di dalam sebuah realitas yang sama di dalam proses sejarah. Nah, kalau kita memperhatikan pola-pola seperti itu, saya akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata pola gerak realitas di dalam sejarah itu hanya ada dua, yaitu sebuah gerak yang menyatu, kemudian gerak yang memisah. Gerak union, menyatu, penyatuan, dan juga gerak pemisahan atau separation. Nah, kalau kita runtut dari awal, kita bisa melihat polanya seperti itu. Nah, untuk apa kita perlu melihat pola-pola yang seperti ini? Supaya kita ketika mencoba memahami realitas pada masa kini itu dapat melihat atau dapat mengklasifikasi bahwa kita ini sekarang sedang berada dalam titik apa? Titik penyatuan atau titik pemisahan. Nah, dengan memposisikan hal itu berdasarkan pola-pola itu, maka kita dapat tertolong untuk mengambil sikap-sikap yang tepat. Tentu saja berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah, ya, prinsip-prinsip kekristenan. Nah, coba kita lihat secara sepintas bahwa dalam proses sejarah itu yang ada hanyalah pola menyatu dan pola memisah. Ya. Kalau ini sejarah manusia, maka coba kita mulai saja dari Adam, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia satu, Adam, ya, satu pada mulanya. Tapi kemudian Tuhan melihat dan menilai yang satu itu tidak baik kalau hanya satu. Maka Dia memisahkan bagian dari tubuh Adam, yaitu tulang rusuknya, dipisahkan, dibentuklah pribadi yang lain, yang kita tahu namanya Hawa. Jadi dari satu dipisah menjadi dua. Tetapi kemudian Tuhan juga memerintahkan bahwa yang dua itu sesungguhnya kemudian harus menyatu, yaitu menyatu sebagai suami dan istri, ya, sehingga apa yang laki-laki itu pada saatnya dia harus meninggalkan orang tuanya, menyatu dengan istrinya, menjadi suami dan istri. Jadi ada pola penyatuan lagi. Nah, pola penyatuan itu kemudian ditindaklanjuti juga dengan pola pengembangbiakan, ya, beranak cuculah. Tuhan memberkati pasangan suami istri itu lalu beranak cucu. Jadi yang dua kemudian dijadikan satu, yang satu kemudian yang sudah bersatu kemudian dijadikan banyak lagi, sehingga menjadi banyak keturunan mereka
ya beranak cucu, menjadi banyak orang, banyak keturunan-keturunan mereka. Hanya pada saat itu, pada keturunan-keturunan berikutnya, konteks manusia adalah konteks berdosa, sehingga manusia yang begitu banyak itu kemudian akhirnya juga menjadi berdosa di hadapan Tuhan, dan malahan kecenderungan hati mereka hanyalah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, manusia berdosa yang begitu banyak, ya begitu banyak itu, akhirnya mereka pada satu titik tertentu, kalau kita lihat Kejadian pasal 11, di sana ada proses penyatuan di Menara Babel, di mana manusia-manusia itu mencoba membangun satu kekuatan bersama, bersatu, dan mereka memiliki spirit atau semangat ingin membangun sebuah menara yang tinggi, yang puncaknya sampai ke langit. Dan ini pada umumnya sudah ditafsirkan sebagai sebuah prinsip atau spirit pemberontakan terhadap Allah. Sehingga penyatuan itu tidak mencapai puncaknya. Sehingga ketika mereka sedang membangun Menara Babel itu, akhirnya Tuhan berintervensi dan memisahkan mereka dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Lalu dari titik itulah terjadilah pemisahan lagi. Jadi manusia itu dipisahkan menjadi bersuku-suku dari berbagai macam keturunan-keturunan anak-anak Adam, Nuh, dan mereka tersebar kemana-mana melalui penyatuan Menara Babel yang dikacaukan oleh Tuhan. Nah, ketika manusia sudah mulai tersebar kemana-mana, Allah memulai lagi sebuah proses penyatuan dengan cara memilih Abraham. Kemudian Abraham punya anak Ishak, Ishak kemudian punya anak Yakub, Yakub punya anak 12, yang ini menjadi cikal bakal dari 12 suku Israel. Nah, pemilihan atas Israel, anak Abraham, Ishak, dan Yakub ini menjadi sentra yang baru lagi, yaitu penyatuan. Di mana Israel menjadi umat pilihan Allah yang menjadi pusat atau sentral dari bangsa-bangsa. Ya, ini yang kita kenal dengan istilah sentrifugal, di mana Israel itu menjadi pusat dan yang menarik kekuatan dari bangsa-bangsa, ya, pada zaman perjanjian lama. Nah, akhirnya mereka menjadi satu bangsa yang besar, lalu mereka akhirnya kekuatan mereka itu karena keberdosaan mereka akhirnya menjadi kerajaan, dan kerajaannya itu pada titik tertentu terpisah, ya, pada zaman setelah Salomo. Anak-anak Salomo memisahkan kerajaan. Jadi yang bersatu dipisahkan lagi menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, mereka dipisahkan lagi. Nah, pemisahan itu sampai kemudian berpuncak ke pembuangan. Yang satu dibuang ke Babel, yang satu dibuang ke Asyur. Ya, setelah mereka sekian lama mengalami kehidupan di dalam pembuangan itu, kemudian Tuhan mulai membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tapi di Yerusalem mereka disatukan lagi, tapi di sana juga terjadi pemisahan-pemisahan lagi. Karena orang-orang Yahudi juga terpisah dalam golongan-golongan. Ada golongan Farisi, ada golongan Saduki, dan lain-lain. Nah, terjadi pemisahan lagi. Sampai dengan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus memulai sebuah pola penyatuan lagi. Yaitu dengan cara memilih 12 murid yang berasal dari berbagai latar belakang, disatukan untuk melaksanakan visi Yesus selama berada dalam dunia ini. Mereka dididik, mereka dilatih, ya, mereka dipersiapkan, diperlengkapi, dan kemudian pada titik tertentu mereka juga kemudian diutus ke seluruh dunia. Ya, itulah pengutusan-pengutusan yang terjadi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan penyebaran itu akhirnya menghasilkan kekristenan di luar Yahudi, yang akhirnya melahirkan juga sebuah pusat yang baru yang disebut dengan Antiokhia. Itu menjadi pusat kegerakan di luar Yahudi, sehingga terjadilah juga kekuatan kekristenan di sana. Nah, dengan pusat di Antiokhia ini, maka gerakan penyebaran Injil itu juga kemudian menyebar ke berbagai tempat, masuk ke Eropa dan sebagainya, sehingga terjadi penyebaran yang sangat luas sekali. Nah, setelah mereka sampai kepada wilayah yang disebut dengan Pax Romana, yaitu wilayah-wilayah kekuasaan
Kekaisaran Roma, mereka menguasai wilayah-wilayah itu dan akhirnya Roma menjadi pusat yang baru. Jadi kekuatan Kekaisaran Roma ditambah dengan kekuatan gereja bersatu di Roma. Nah, di sanalah untuk berabad-abad kekuatan gereja itu menyatu dengan kekaisaran. Nah, saudara, saya sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti ada bagian yang kedua, bagian yang berikut, itu saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana pola menyatu dan memisah itu terjadi dalam proses sejarah gereja. Mulai dari Kekaisaran Roma, kemudian sampai ke Renaissance, sampai ke Reformasi, kemudian sampai kepada Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, sampai dengan saat ini, itu proses menyatu dan memisah itu tetap terjadi. Nah, saya akan menjelaskan itu pada bagian yang kedua. Tuhan berkati saudara.